Bang Uta, makasih banget udah bersedia untuk tampil di channel YouTube aku ya. Iya, sama-sama Bang Yadi. Aku tuh sangat sangat mengapresiasi apa yang Bang Uta lakuin di TikTok. Jadi teman-teman yang nggak tahu Bang Septia ini, dia tuh sangat aktif di TikTok, di IG juga ya Bang ya. Di IG aktif juga sih, cuman nggak seaktif di TikTok sebenarnya. Di IG Ya, itu campur sama personal jadi. di TikTok Bang Uta ini aktif banget bikin-bikin video yang kayak mendibang video-video aneh macam video konspirasi lah, video pseudoscience lah dan sebagainya gitu. Jadi aku betul-betul sangat menaruh respect sama Bang Uta atas apa yang Bang Uta lakuin di TikTok itu. Terima kasih Bang. Sama-sama. Eh, jadi karena kemungkinan teman-temanku tuh penonton-penonton aku itu belum tahu siapa Bang Uta. Jadi kalau boleh, aku pengen Bang Uta untuk kenalan dulu sama penonton-penonton aku, Bang. Oke, salam kenal. Nama saya Putra. Nama panjangnya Nur Muhammad Septia Putra ya. Dipanggilnya biasanya Uta sih. Hmm. Kecuali kalau lagi marah, biasa dipanggil sama mama tuh Septia. Kalau udah marah banget, Septia itu dipakai buat marah. Jadi aku sekarang lagi aktif, ya itu aja sih kerjaan sebagai PNS dan juga sebagai TikToker ya. Ya. eh, Science Boy akun username-nya. Kalau kalau boleh tahu kenapa eh, bikin channel YouTube Science Boy? Apakah ada keresahan gitu atau gimana? Channel YouTube sama TikTok kali ya. Science Boy. eh Awalnya sih sebenarnya iseng ya, karena itu kan kalau ditarik ke belakang, aku tuh mulai bahkan dari zaman blogger ya. Jadi aku ada blog juga dulu. Dulu tuh emang udah suka sama pengetahuan umum ya terutama. Terus ya sering bawel juga ke teman-teman, terutama pas SD waktu itu. Kalau kamu tahu nggak sih matahari gini-gini, matahari akan mati 5 miliar tahun lagi gitu. Dan akhirnya lanjut ke blog, ke Facebook. Jadi sering share-share pengetahuan juga. Jadi ngelihat fenomena di TikTok itu banyak berita bohong ya, hoax. Jadi makin tertarik nih buat bikin akun di TikTok dan kebetulan ingatnya Science Boy gitu. Hmm. Nama Science Boy jadi akhirnya jadi senam Science Boy gitu. Iya. Eh, aku alasan kenapa aku ngundang Bang Uta ke sini sebetulnya untuk ngomongin sains juga ya. Karena aku juga salah satu hal yang aku concern itu adalah bagaimana teman-teman kita mayoritas itu mereka semua banyak banget yang tidak percaya sama evolusi ya dan tidak percaya banget dan tidak percaya sama bumi bulat gitu loh. Kebanyakan percaya sama konspirasi lah, bumi flat lah dan sebagainya gitu loh. Nah, aku alasan undang Bang Uta ke sini tuh untuk ngomongin itu. Tapi sebelum ke sana, aku tuh pengen ngomong dulu dari definisi aja gitu loh. Sebetulnya science itu apa sih menurut Bang Uta? Definisi science itu sendiri gimana? Science itu sebenarnya dari kata akarnya itu dari Yunani ya, scientia, Hmm. artinya the truth atau kebenaran. Jadi sebenarnya science itu bukan ilmu. Science itu adalah cara untuk mencari kebenaran gitu lewat serangkaian observasi dan eksperimen yang Hmm. akhirnya mencapai satu kebenaran itu yang kita percaya bisa dibuktikan dan bisa diobservasi bersama-sama gitu. Jadi sebenarnya itu metode sih, bukan apa ya, bukan ilmu. Karena ilmu kan banyak ya. Ya. Ada astronomi, ada biologi. Nah, cara untuk mencapai ilmu itu adalah lewat sains, metodologi. Jadi lebih ke bukan ke knowledge ya, tapi lebih ke metodenya itu gitu. Iya, sains Hmm. itu sebenarnya bisa diterapin di semua hal. Jadi nggak sebagai cabang ilmu tertentu gitu. Hmm. Terus metode sains itu kita kan tadi ngomongin bahwa sains itu adalah metode itu sendiri gitu. Jadi sebetulnya metode sains itu gimana sih? Apakah ada tahap-tahapannya gitu? Sebenarnya metode sains itu kalau kita simplify, eh, pertama-tama kita kan mau observasi nih. Misalnya ada sebuah fakta yang kita lihat gravitasi itu jatuh, eh, gravitasi itu membuat benda itu jatuh ke bawah kan. Hmm. Atau simpelnya kita ngelihat benda itu jatuh ke bawah. Nah, kita penasaran nih, kok bisa benda jatuh ke bawah? Nah, akhirnya kita mencoba memformulasi penjelasan. Nah, penjelasan pertama yaitu sebuah asumsi yang kita sebut sebagai hipotesa biasanya, jawaban sementara. Mungkin karena ada sebuah kekuatan yang menarik benda itu ke bawah gitu. Nah, untuk
mengujinya kita perlu melakukan eksperimen dong. Terus kita juga melakukan observasi lanjutan, mengumpulkan data, kemudian kita sampai kepada suatu postulat ya, atau jawaban final kalau ada energi yang menarik benda itu ke bawah, yang kita sebut sebagai gravitasi. Nah, setelah itu nggak sampai situ, nggak final. Kita publikasikan dan banyak orang-orang yang sejawat dengan kita, kayak ilmuwan lain atau orang-orang yang punya pengaruh, misalnya punya jabatan atau orang-orang umum juga bisa membuktikan. Jadi kita tuh mengundang orang-orang untuk membuktikan bersama-sama. Itu namanya peer review biasanya. Hmm. Nah, ketika udah sampai peer review itu artinya ilmuwan lain atau orang lain tuh bisa mereplikasi jawaban kita. Dan kalau hasilnya sama, jawabannya sama berarti ya valid gitu. Jawaban jawaban kita valid. Sampailah pada penerbitan teori atau sampai kepada suatu teori. Jadi teori itu sebenarnya udah dites lewat eksperimen, serangkaian eksperimen dan di review oleh banyak orang gitu. Makanya itu juga banyak orang yang salah paham ya antara teori dengan fakta ya. Ya. Fakta itu dan teori itu beda. Fakta itu dijelaskan oleh teori, teori itu menjelaskan fakta. Jadi Hmm. sebenarnya teori itu nggak bisa berubah jadi fakta ataupun hukum karena ketiganya itu selevel. Yang di bawahnya itu baru jawaban sementara atau hipotesa. Itu sih secara singkat ya, sains itu apa. Jadi serangkaian metode yang dilakukan untuk mencari kebenaran untuk menjelaskan suatu fenomena yang merupakan fakta. Kalau fenomena itu bisa diobservasi oleh kita ya berarti itu namanya bukti empiris ya. Fenomena observational evidence gitu. Itu yang membedakan sama hukum apa Bang? Kan teori itu adalah yang menjelaskan fakta gitu. Nah, kalau hukum kayak gimana? Hukum itu lebih universal ya dan lebih bersifat matematis. Hmm. Jadi kayak misalnya hukum gravitasi Newton itu kan ada formulanya tuh ya, rumusnya. Yang di mana-mana kalau kita coba hukum Newton di bumi, di Jupiter, di Mars, itu pasti hasilnya sama kan. Hmm. Menghitung apa percepatan gravitasi di berbagai planet itu harusnya sama karena menggunakan formulasi yang sama. Jadi itu hukum itu lebih ke arah formulasi. Sedangkan teori itu lebih ke klausul atau penjelasan definitif penjelasan teori. Hmm. Dan teori dan hukum itu bisa saling bergandengan atau teori juga bisa berdiri sendiri. Tuh. Ya. Mengenai buktinya nih, kan banyak yang bilang kayak law of attraction lah atau apa sih yang eksperimen Aya itu Masaru Emoto lah yang kalau Aya dibacain bentuknya jadi berubah gitu dan sebagainya. Eh, itu kan kita menyebutnya adalah pseudoscience ya. Nah, aku pengen tahu pseudoscience itu apa? Itu pertama. Dan kedua tuh cara membedakan science itu dengan pseudoscience itu gimana sih? Pseudoscience itu lebih dari katanya aja ya, pseudo itu setengah atau tidak apa half half truth gitu. Pseudoscience itu berarti ya science yang tidak sepenuhnya. Itu biasanya melibatkan penjelasan yang mencatut kata-kata dari science tapi dicocok logikan. Dicocok logikan ke teori-teori yang too good to be true biasanya. Kayak kan kita pernah dengar ya klaim kalau kalau sesuatu tuh terlalu berlebihan benarnya atau too good to be true, suatu klaim itu terlalu eksponensial, terlalu besar, berarti butuh penjelasan yang lebih ataupun bukti yang lebih banyak gitu. Suatu klaim yang besar butuh bukti yang besar. Kayak misalnya yang tadi apa air yang dipakein Dibacain. suara terus dibacain suara terus berubah-ubah. Itu sebenarnya metodenya udah benar ya, dia pakai observasi, tapi cocok loginya itu ke hal-hal yang di luar sains itu kan banyak yang ngebantah juga itu wah cocok logi itu. Jadi itu sebenarnya masuk ke ranah pseudoscience. Jadi cara bedainnya sebenarnya gampang. Kalau klaimnya terlalu luar biasa, sedangkan buktinya itu sedikit, itu kemungkinan besar pseudoscience Hmm. itu. Jadi kalau sains itu sebenarnya eh, bisa dibuktikan dan banyak bukti yang mendukungnya gitu. Kalau klaimnya terlalu besar, buktinya juga harus banyak. Jadi kalau buktinya dikit tuh hampir bisa dipastikan bahwa itu adalah pseudoscience gitu lah. Iya, kalau sebenarnya kalau kita ngelihat respon ilmuwan ya, kalau banyak yang nentang ya, contohnya Gunung Padang deh. Gunung Padang itu sebenarnya
masuk pseudoscience sih, karena satu dia menggunakan metode scientific, tapi proses pengambilan sampelnya itu gak benar dan terlalu dikait-kaitkan atau dibesar-besarkan oleh ya dalam tanda kutip ya pemerintah gitu kan. Hmm. Dalam hal ini ya, dulu peradaban kita udah puluhan ribu tahun, sedangkan ternyata bukti yang ada yang di provide oleh ilmuwan yang membuktikan itu sebenarnya itu banyak yang mendebang, banyak yang menolak hal itu ya. Ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia itu banyak yang menolak karena ya itu nggak valid. Itu masuknya karena sudah science. Belum ada bukti valid, kita udah mengagung-agungkan itu gitu. Jadi terlalu terlalu wah lah istilahnya. Biasanya sih yang mengagung-agungkan pseudoscience itu biasanya bukan ilmuwan ya, yang aku lihat-lihat. Biasanya kebanyakan adalah Hmm. motivator lah atau dukun lah. Misalnya yang bilang bahwa Ya. fenomena santet itu bisa dijelaskan dengan mekanika kuantum sebagainya. Iya itu media juga sih ya berperan pakai metode clickbaitnya. Bang, aku pengen masuk ke sini nih. Kalau misalkan ada anak SD, let's say kelas 5 SD gitu ya. Anak kecil lah, anak SD kelas 5 SD. Dan yang dia datang kepada abang, lalu bilang bahwa saya tuh nggak percaya evolusi. Karena kata guru saya, manusia tuh let's say diciptakan dari debu lah, atau tanah lah, atau apalah. Dan evolusi itu kata dia salah. Nah, sekarang anak kecil ini minta bukti. Kalau kamu bilang bahwa evolusi itu adalah terjadi, coba bisa nggak kamu buktikan sama saya? Nih, bayangin lagi ngobrol sama anak SD ya, kelas 5 SD nih. Apa bukti evolusi yang akan abang kasih untuk anak kecil kelas 5 SD? Well, pertama mungkin buat anak kelas 5 SD ya. Mungkin aku tanya balik kali ya. Kamu pernah ngelihat orang Eropa nggak? Dede gitu. Orang Eropa kan kulitnya lebih apa ya, lebih terang daripada kita ya. Kalau kamu bandingkan sama kulit-kulit kita, apa yang kamu lihat ya? Kulit kita lebih gelap, Kakak. Iya, itu adalah bukti adaptasi kita yang merupakan salah satu bukti evolusi juga gitu kan. Bentuk morfologi kita itu beda sama orang-orang yang ada di belahan bumi utara karena emang kulit Indonesia, kalau orang Indonesia itu beradaptasi terhadap banyaknya sinar matahari di khatulistiwa. Sedangkan kalau orang-orang bule, kenapa kulitnya lebih terang? Karena mereka yang memang mengalami sinar matahari yang lebih sedikit. Itu salah satu buktinya sih. Tapi tapi Salah satu yang mengarahkan. kalau Ya, si anak kecil ini kritis misalkan dia ngomong lagi, ya itu kan nggak membuktikan evolusi, itu cuman ciptaan Tuhan aja yang kayak gitu gitu. Tuhan menciptakan orang Eropa lebih terang, sedangkan kita lebih gelap dan sebagainya gitu. Itu gimana jawabannya? well mungkin aku coba explore tubuh aja kali ya. Kayak misalnya, hmm, Dede punya tulang belakang atau tahu ada tulang belakang kan? Ya. Kenapa kita punya bukan tulang belakang ya, tulang ekor. Dua Kenapa ekor. kita punya tulang ekor gitu? Padahal kita nggak punya ekor. Oh iya, kenapa ya? Atau mungkin kita punya geraham, gigi geraham yang di belakang ini yang udah nggak pernah dipakai lagi. Atau contoh paling paling gampang ya, usus buntu lah. Usus buntu itu sebenarnya nggak berguna buat kita. Hmm. Eh, karena kita bisa hidup tanpa usus buntu kan. Ya terbukti dari banyaknya operasi usus buntu yang dilakukan orang itu masih bisa hidup kan. Kenapa kita masih punya organ yang sebenarnya useless? Ya karena memang itu sisa-sisa evolusi dari makhluk-makhluk hidup sebelum kita. Itu Dede. Kalau tiba-tiba gurunya datang nih, Bang, coba Bang buktikan bukti evolusi yang bisa kita lihat langsung selain eh, tubuh kita, apalagi? Yang yang pernah kita alami aja kali ya pas COVID-19 kemarin ya, misalnya. Kenapa banyak virus COVID itu punya banyak varian gitu kan? Ada varian Delta, ada varian Alpha, ada Charlie juga kan? Hmm. Kenapa banyak variannya? Ya itu karena virus itu adalah salah satu makhluk hidup, ya kalau kita bisa bilang itu makhluk hidup ya, yang punya DNA paling simple. Jadi kita bisa ngelihat langsung sebenarnya proses eh, evolusi di situ, yaitu dalam bentuk mutasi ya. Hmm. Ketika virus itu menginfeksi banyak host, dia akan replikasi dan semakin banyak replikasi, maka akan semakin banyak error yang terjadi. Nah, error-error ini kemudian makin banyak hingga dia terdiversifikasi menjadi spesies yang berbeda. Makanya menjadi varian virus yang berbeda. Jadi itu sebenarnya bisa
lihat ke makhluk hidup yang punya DNA paling simpel kalau kita mau ngelihat bukti-bukti evolusi ya, mengarah ke evolusi. Kayak misalnya lalat buah gitu kan, Drosophila melanogaster itu punya apa ya, dua pasang DNA, dua pasang kromosom ya, jadi empat kromosom. Itu paling gampang buat dipakai membuktikan variasi genetik gitu. Jadi Hmm. sebenarnya kalau kita mau lihat buktinya bertebaran di mana-mana. Eh, Kemiripan kita secara DNA dengan simpanse, terus kita yang termasuk primata, kita termasuk hewan juga kalau dalam biologi. Itu Hmm. sebenarnya bisa ditrace dari apa jari kita yang punya alur-alur seperti simpanse, terus apa tulang, bukan tulang ya, tendon ya. Eh, yang kayak gini, kalau tangan kita diginiin terus ada tulang gini nih, Iya, ini ya. namanya tendon apa ya gitu namanya. Ini tuh sebenarnya sisa-sisa evolusi juga. Cuma ada orang yang nggak punya, ya sekitar 10-15% populasi itu nggak punya. Ya mereka udah nggak butuh ini. Tapi ada beberapa orang yang secara dominan tuh punya tendon ini. Ya itu ada sisa-sisa evolusi yang masih ada di tubuh kita. Ini sebenarnya buktinya banyak. Eh, Dulu waktu aku masih SMP tuh dikatakan ini loh, katanya ada missing link gitu. Nah, aku penasaran nih missing link itu apa dan apakah missing link ini udah ketemu atau gimana? Sebenarnya kalau dalam evolusi missing link itu nggak ada sih, karena evolusi itu terjadi terus-menerus, nggak jadi satu spesies berhenti, jadi Hmm. satu spesies berhenti. Jadi missing link itu eh, tidak benar-benar ada, cuman untuk mengisi gap antara satu spesies yang lalu dengan yang sekarang itu butuh yang namanya spesies peralihan ya, atau kita butuh bukti peralihannya atau makhluk hidup peralihan. Sebenarnya missing link itu dalam biologi molekuler itu nggak dikenal karena emang evolusi terjadi terus-menerus gitu. Jadi yang dimaksud dengan missing link ini adalah mungkin alur evolusi yang bercabang, terus dia mencapai satu spesies yang belum kita temukan. Sepupu kita lah istilahnya. Jadi kalau missing link di antara manusia dengan primata, ya sebenarnya nggak akan pernah ditemukan juga sih. Hmm. Padahal karena kita terus-terusan berevolusi kan. Jadi untuk mempinpoint satu spesies sebagai missing link itu agak pseudoscience sebenarnya. Oh iya. Eh, Bagaimana Abang menjawab? Dulu tuh sempat ada yang ini ya, yang mencoba untuk mendibang evolusi dengan ngomong kayak gini. Hanya karena kita mempunyai beberapa kemiripan anatomi tubuh kita ada beberapa kemiripan dengan let's say simpanse atau bonobor. Bahkan DNA kita juga sangat mirip dengan mereka. Dan dia bilang bahwa ya hanya karena ada beberapa kemiripan itu bukan berarti bahwa evolusi itu terjadi gitu. Ya bisa aja Tuhan menciptakan manusia, kreasionisme itu seperti itu gitu loh, bahwa diciptakan seperti ini gitu. Abang menjawab itu kayak gimana? Hmm, kalau dia tidak mengakui kemiripan secara DNA ya. Sebenarnya kalau DNA itu kan blueprint kita ya. Itu bisa ditraceback sampai ke pisang sebenarnya. Kita kita pernah kalau diteliti lebih dalam lagi, kita kita sharing beberapa rangkaian DNA yang sama dengan pisang. Sebenarnya semua makhluk hidup ini berkaitan. Ada satu titik di mana dulu banget common ancestor kita nge-share DNA yang sama dengan kita. Jadi kalau bukti-bukti bahwa DNA kita itu enggak apa DNA kita mirip tapi tidak mau mengakui ya mungkin bisa dari penyakit. Kita tahu HIV kan ya. HIV Hmm. itu Human Immunodeficiency Virus. Itu asalnya bukan dari kaum sana tapi dari simpanse sebenarnya. Kenapa kalau kita nggak punya kekerabatan dengan simpanse tapi kita bisa sharing the same disease dengan mereka gitu. Iya. Karena dulu kan para penjelajah itu penjelajah Belgia ya kalau nggak salah. Mereka makan daging simpanse kan. Terus akhirnya yang tadinya CIV ya, Chimpanzee Immunodeficiency Virus itu kena melakukan zoonosis ke manusia jadi HIV. Kenapa kalau kita nggak berkerabat kita bisa sharing penyakit yang sama gitu? Kenapa kita nggak bisa sharing penyakit dengan misalnya semut? Hmm. Kan beda banget ya DNA kita dengan semut atau dengan pisang. Itu kan salah satu buktinya gitu. Kalau kita tuh sebenarnya berkerabat, cuman ya buktinya itu bisa sharing penyakit yang sama gitu. Iya. Iya. Eh, itu barusan adalah salah satu hal yang menjadi penolakan buat teman-teman kita
yang let's say kreasionisme gitulah. Dan ini nih yang salah satu hal yang menjadi tuduhan mereka itu. Betul nggak sih kalau evolusi itu random, acak gitu lah? Yap, random. Evolusi itu nggak punya tujuan sebenarnya. Ya, Hmm. nggak kayak Digimon ya, kayak Agumon berubah jadi Greymon itu tujuannya buat punya tameng ya War Greymon, War Greymon ya, yang gede banget itu. Evolusi nggak seperti itu. Evolusi itu random karena ditilik dari sejarahnya, bedanya kita sama prokariot ya, apa makhluk bersel tunggal dulu tuh sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Kita kan makhluk eukariot ya, bersel banyak dan punya membran inti sel. Bedanya adalah ketika eukariotik itu menurunkan keturunannya, dia tuh akan menghasilkan sel telur dan sel sperma, sel jantan di tubruk bur gitu. Jadi dua individu melebur dua selnya jadi satu individu. Ini terjadi di antara dua individu yang berbeda banget DNA-nya, walaupun dalam satu spesies ya. Nah, hal ini mengakibatkan tingginya kesalahan dan variasi genetik. Hmm. Yang kesalahan-kesalahan tersebut kemudian akan terakumulasi jadi perbedaan fisiologi maupun morfologi yang akhirnya menjadi mutasi dan evolusi. Bedanya sama prokariot, prokariot itu dia kan bisa membelah diri kan, yang aseksual atau sharing DNA tanpa melalui keturunan. Nah, bedanya sama sama eukariot seperti itu. Jadi evolusi itu pasti terjadi seperti itu. Gitu. Terus tadi So, pertanyaannya apa sih? random, randomness. Oh ya, random. Jadi gara-gara eh, seperti itu ya, apa dua individu saling fuse DNA terus terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi menurut tuh evolusi itu nggak punya tujuan. Evolusi itu random dan kebetulan misalnya ya, misalnya contoh ya, ada beruang hitam di Amerika Utara tiba-tiba mengalami mutasi ini, benar-benar random lah mutasinya. Dia punya bulu putih. Nah kebetulan waktu itu di zaman es eh, bumi di belahan utara itu tertutup salju kebanyakan dia sampai Amerika Utara dan ternyata ini membantu mereka mengkamuflase untuk menangkap anjing laut. Hmm. Nah, kalau kalau aja ya, kalau mutasinya terjadi misalnya menjadi warna coklat atau pink, ternyata hal ini tidak menguntungkan spesies tersebut. Ya, spesies tersebut yang punya warna selain putih akan punah, hilang. Jadi mutasi atau evolusi itu random dan jika kebetulan menguntungkan spesies tersebut akan di keep jadilah spesies baru. Kalau nggak menguntungkan ya akan hilang. Jadi sebenarnya jumlah makhluk hidup yang punah ini banyak banget dibanding dengan yang survive. Ya, Hmm. dari situ dari evolusi yang random. Hmm. Random dalam arti nggak punya tujuan itu Iya ya. nggak punya tujuan. Hmm. Makanya sebenarnya kita tuh masih punya kalau kalau Bang Yadi berenang ya. Bang Yadi kan kalau berenang itu suka sulit melihat ya dalam air ya. Hmm. Itu sebenarnya ada hubungannya sama mata kita yang berevolusi dulu banget dari zaman nenek moyang kita masih di laut. Jadi mata mata kita tuh sebenarnya berevolusi di saat makhluk hidup atau nenek moyang kita tuh masih di laut. Jadi masih ke bawah tuh air-airnya. Dan ketika kita ngelihat di bawah laut itu kan sulit ngelihat ya karena ke ke double jadi airnya. Jadi makhluk hidup yang ke darat dia tuh membawa mata ini yang di-develop di bawah air. Jadi sebenarnya evolusi itu nggak bisa backtrack, nggak bisa Hmm. diundo, tapi cuma bisa melaju ke depan dan random. Tapi aku paham sih maksudnya, Hmm. karena itu karena mereka biasanya melihat point of view-nya self-center sih, manusia aja. Sebenarnya manusia itu nggak sempurna juga sih. Hmm. Kita tuh bukan makhluk sempurna dalam biologi ya. Kalau dibandingin mata kita sama mata burung kolibri misalnya, burung kolibri itu bisa ngelihat lebih banyak warna dibanding dengan kita. Dan kalau dibandingkan mata kita dengan mata kadal, ya mata kadal lebih inferior ya, lebih 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 bagus mata kita. Jadi sebenarnya ya balik lagi mata atau organ apapun di dalam satu spesies itu sebenarnya mengikuti kebutuhan spesies tersebut. Hmm. Ya kita punya mata ini karena memang kita butuhnya seperti ini. Ya kadal
atau anjing misalnya punya mata yang cuma bisa ngelihat hitam putih karena dia juga nggak butuh warna kan. Burung kolibri butuh mata yang bisa ngelihat jutaan warna karena dia butuh mengidentifikasi bunga-bunga yang mau dihisap. Jadi kalau ada anggapan mata kita itu terlalu kompleks untuk update secara bertahap, sebenarnya itu juga salah karena ya tergantung dari kebutuhan spesiesnya. Mata kita butuh nggak sih mata yang bisa ngelihat jutaan warna kan nggak butuh ya, malah Ya. buang-buang energi. Sedangkan kalau burung kolibri itu butuh. Kita butuh nggak sih mata yang ngelihat cuma hitam putih? Ya kita susah, bakal susah. Makanya kita memprioritaskan mata kita seperti ini. Karena this is the best of evolution. Gitu. Mungkin ada mata yang eh, bisa ngelihat monokromatik, misalnya spesies kita dulu menghasilkan mata yang monokromatik, tapi ya pasti dia punah karena memang tidak berguna buat survive di alam. Gitu. Yang survive ya seperti ini. Jadi gradual yang dia maksud itu bukan gradual mengarah ke sini, tapi alam itu favor this eyes gitu. Alam itu lebih bisa berguna, manusia lebih bisa berguna menggunakan mata yang seperti ini. Aku pernah lihat video yang ngomong kurang lebih kayak gini, oke lah aku bisa percaya sama mikroevolusi gitu. Jadi kayak yang abang tadi jelasin tentang virus COVID itu kan bisa disebut mikroevolusi lah. Tetapi yang susah dipercaya oleh manusia itu adalah macroevolution. Katakanlah Hmm, dari ikan menjadi spesies lain yang bukan ikan itu. Dari manusia, kita berasal dari non-manusia gitu. Itu kan udah evolusi yang makro ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa spesies itu betul-betul berubah gitu loh secara makro ini? macroevolution. Iya. Ya, kalau kita lihat contoh paus ya, paus biru. Misalnya. Kenapa paus biru itu nggak disebut ikan? Kenapa nggak disebut ikan paus? Kenapa disebutnya paus aja? Karena memang mereka bernapas menggunakan paru-paru dan mereka juga menyusui. Jadi mereka itu mamalia. Mereka punya darah panas. Tapi kenapa mereka di air gitu? Hmm. Ya karena memang sometimes around few hundred thousand years ago, ya 2 sampai 3 juta tahun yang lalu lah ya. Nenek moyang paus itu balik lagi ke laut, padahal mereka udah di darat gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke apa ya? Ilusi geological time scale aja sih. Karena kita manusia itu cuma hidup sekitar 60-80 tahun kan ya, satu generasi. Nah kan manusia pertama itu hidup 300 ribu tahun yang lalu. Umur bumi sendiri 4,6 miliar tahun dan kehidupan pertama itu dipercaya muncul sekitar 3 miliaran tahun yang lalu cyanobacteria. Jadi di dalam geologic time scale aja kita tuh sulit untuk mempersepsikan itu. Dan di luar masa hidup manusia udah jutaan tahun kan sejak eh, prima atau mamalia pertama itu sejak zaman dinosaurus berakhir. Zaman kepunahan 65 juta tahun yang lalu ya, semenjak mamalia itu mulai berkuasa istilahnya. Itu kan udah jutaan tahun. Ya, itu aja susah untuk dipersepsikan. Makanya dalam jutaan tahun itu pasti spesies itu udah berkembang beda banget. Benua aja kalau kita bandingkan antara 65 juta tahun yang lalu sampai sekarang itu pasti beda. India itu baru mulai nabrak ke Asia dan Gunung Himalaya, Pegunungan Himalaya itu Gunung Everest itu nggak ada tuh di zaman dinosaurus. Jadi itu sebenarnya lebih ke itu balik lagi ke egoisan manusia aja sih ya, ke self-centernya manusia yang memandang segala sesuatu harus sesuai dengan sudut Hmm. pandang manusia. Udah enggak. Bumi itu tua dan besar dibanding dengan manusia yang masih muda dan tidak tua dan kecil ya, dan kecil. Bisa nggak kita mengatakan kayak menunjuk ada satu titik nih, ada manusia pertama nih. Let's say, sependek pengetahuan aku kan sapiens ini berasal dari Homo erectus ya. Apakah ada Hmm. satu momen kita mengucapkan, ah, di sini nih manusia pertama, Homo sapiens pertama. Bisa nggak kita menunjuk seperti itu gitu? To be honest, gak bisa sih ya. Mungkin di dalam agama kita diajarin seperti itu, tapi dalam sejarah biologi nggak ada tuh manusia pertama karena manusia atau Homo sapiens mulai menjadi spesies sendiri aja itu mulai di banyak tempat. Kayak misalnya orang-orang Eropa, gen-gen mereka itu kalau di scan genomnya ya, genom orang Eropa di scan, itu ada beberapa gen dari Neanderthal.
yang menghasilkan mata mereka jadi biru atau rambut mereka jadi pirang gitu kan. Nah itu nggak ditemukan di orang-orang Asia. Tapi kita sama-sama manusia. Hmm. Jadi Homo sapiens itu sebenarnya muncul di beberapa tempat sekaligus. Jadi nggak ada satu single Homo sapiens awal sebenarnya. Hmm. Karena ya kita semua bermigrasi dari Afrika Timur keluar yang mungkin secara proses migrasinya itu kita berevolusi menjadi spesies Homo sapiens di beberapa tempat di Eropa, di Asia, di India misalnya, ya, di Timur Tengah, di secara bersamaan. Jadi nggak ada tuh satu single manusia yang beranak pinak menjadi banyak gitu, Hmm. tanpa mengkreditkan, diskreditkan agama tertentu ya. Yes, oke. Ya, aku eh, nggak apa-apa ya kalau stay di sini dulu ya. Stay di topik ini. Ini mungkin udah mulai agak keluar dari biologi ya. But ya aku cuman pengen tanya, kalau kalau misalkan ini terlalu sensitif, boleh nggak jawab ya? Dan aku nanti bakal edit untuk cut lewat. Eh, kita tahu bahwa ya Bang Husan kata Abang bahwa secara biologi, berdasarkan ilmu biologi, manusia pertama itu kan nggak ada ya. Bahkan kalau aku nggak salah, Dawkins itu pernah ngomong nggak ada bayi sapiens pertama yang digendong oleh Homo erectus gitu. Nah, fakta bahwa nggak ada manusia pertama ini, aku penasaran. Kalau misalkan kita punya jiwa atau punya roh, Ya, so kapan tepatnya si jiwa ini atau roh ini kayak disuntikan kepada kita atau let's say ditiupkan kepada kita gitu, sehingga kita kayak merasa, oh ini ya dunia. Itu bagaimana jawaban Ageng? oke. Jiwa itu sebenarnya ya balik lagi sih nggak ada di dalam sains sebenarnya. Kesadaran kita dipercaya oleh ilmuwan itu ada di frontal lobe ini di depan di otak besar. Kesadaran kita ya, the apa bagian yang menentukan aku adalah aku, kamu adalah kamu, kita ini kita, ya, aku adalah Uta ini di dalam di depan sini. Jadi jiwa itu sebenarnya nggak ada dalam sains dan kehidupan dimulai ya sejak jantung kita berdetak di dalam fetus. Sejak bahkan jauh sebelum itu ya, bahkan sampai zigot pertama kali berapa bermeiosis kan, membelah Hmm. antara sel telur dengan sel sperma. Kehidupan dimulai dari situ. Bahkan dari sperma juga kehidupan udah dimulai dari situ. Hmm. Jadi ya, tidak ada itu yang namanya ditutupkan roh gitu. Sebenarnya kita tidak perlu membenturkan agama dengan sains sih sebenarnya. Yes. So, Biarkan mereka berjalan sendiri lah. so jadi aku asumsikan pandangan abang bahwa otak dulu ada dan otak ini yang atau let's say tubuh kita ada dan tubuh ini yang mengenerate apa yang kita sebut Ya, sebagai sedangkan itu ya. sebenarnya kalau kalau kita tarik lagi ke belakang, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kehidupan itu sebenarnya pertanyaan awalnya ya. Sampai titik mana makhluk hidup itu bisa dikatakan hidup. Makanya kita agak bingung mengklasifikasikan virus itu di dalam makhluk hidup atau bukan. Karena virus itu setengah setengah sifatnya itu makhluk hidup, tapi setengah sifatnya itu tidak makhluk hidup. Karena virus itu bisa dibekukan, bisa berhibernasi sampai dia nemuin host. Dan dia nggak bisa hidup tanpa host. Nah itu Hmm. virus. Apakah dia makhluk hidup? Apakah dia hidup? Ya dia hidup. Gitu. Tapi apakah dia bukan makhluk hidup? Ya dia juga bisa jadi bukan makhluk hidup. Karena dia bisa hibernate gitu. Dia dalam fase tidur. Jadi mungkin mungkin ya asumsi atau penjelasan kita punya jiwa jika vampir ditusuk jantungnya dia mati kan karena jiwa itu dipercaya dari jantung kan Hmm. dulu karena itu adalah suatu jawaban sementara jawaban simpel kita untuk menjelaskan kenapa kita mati kalau ditusuk jantungnya terus kenapa kita hidup kenapa jantung itu berdetak kenapa kenapa apa yang menyebabkan kita itu kita ya mungkin ada jiwa gitu. Nah, itu mungkin jawaban simpel yang diciptakan oleh masyarakat dulu untuk menjelaskan sesuatu. Hmm. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuannya, kita jadi tahu kalau sebenarnya jantung cuma memompa darah. Nah, kan kesadaran ada di otak kita gitu. Dan Oke. jiwa itu nggak ada. Eh,
ini masih tentang jiwa nih, dan ada beberapa orang yang kayak ada banyak hal yang sains nggak bisa jelaskan. So, ya jangankan menjelaskan tentang jiwa, let's say menjelaskan moralitas aja, sains tuh nggak bisa menyentuh kan. Nih, anggap aja ada orang kata bilang kayak gitu gitu. So, bagaimana jawaban abang kalau misalkan ada yang bilang bahwa ya sains tuh bukan ranah, jiwa itu bukan ranahnya saintifik lah. So, jadi kalau misalkan penelitian sains itu nggak bisa menemukan adanya jiwa, nggak bisa dikatakan juga dong bahwa jiwa itu nggak ada. Itu bagaimana menurut abang? Hmm, kalau sains nggak bisa menemukan sesuatu, udah pasti sesuatu itu atau sains itu salah gitu. Sebenarnya nggak seperti itu ya, karena sains itu bisa menjelaskan semua hal, tapi belum. Hmm. Satu. Kedua, sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan sains, bukan berarti sainsnya yang salah. Pun, sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan sains, bukan berarti sesuatu itu salah secara faith ya. Kalau misalnya kita mau hubungkan dengan agama. Kayak contoh, NASA nggak pernah menemukan bukti bulan terbelah. Bahkan bulan itu nggak pernah terbelah sebenarnya, sejak dia terbentuk. Tapi dalam agama tertentu, agama gua misalnya, bulan itu pernah terbelah, yaitu mukjizat. Apakah berarti bulan itu tidak pernah terbelah? Ya, secara bukti sains bulan tidak pernah terbelah. Tapi mungkin secara iman, ya mungkin yang di atas punya kuasa yang lebih banget sampai dia akhirnya membuat bulan baru misalnya. Jadi sebenarnya dua hal ini bisa berjalan barengan. Begitupun dengan jiwa. Jiwa itu nggak pernah dibuktikan dengan sains. Tapi bukan berarti kita nggak bisa beriman akan adanya jiwa gitu. Itu sebenarnya penjelasan alternatifnya sih. Jadi jadi ya konsep jiwa itu udah lama ditinggalkan ilmuwan sebenarnya dan sudah sudah beralih ke kesadaran di dalam apa sinapsis otak kita gitu. Kalau emang dia masih survive secara definitive explanation ya itu masuknya ke ranah religion yang yang udah nggak bisa dibuktikan lagi sama sains gitu. Sains itu kan fungsinya untuk mencari kebenaran ya. Tapi kalau udah di ranah agama sebenarnya ya udah jangan diotak-atik lah. What if, misal, bagaimana kalau misalkan agama aku mengajarkan bahwa usia bumi itu adalah 6.000 tahun, dan kita belajar sains dan ternyata usia bumi itu jauh lebih tua daripada 6.000 tahun. Ternyata 4,5 billion years ago. What do you think about that? Kalau misalkan ada klaim yang berasal dari bukan agama ya, tapi penafsiran akan agama yang ternyata tuh dibantah oleh sains. Gue pernah dengar ini nih. Isaac Newton pernah atau someone in the past ya pernah mencoba mencari tahu umur bumi dari riset dia di Bible. Jadi dia nggak pernah nemu itu. Dia berkesimpulan ya 6.000 tahun lah. Tapi bukti-bukti di sekitar kita bertebaran tuh fosil-fosil, bukti bahwa bunuh-bunuh itu bergerak kan. Adanya lapisan batuan yang tua banget. Dari radiometric dating itu dalam ranah sains itu membuktikan sebaliknya gitu. Hmm. Kalau memang ada doktrin agama yang mengatakan itu ya let them be gitu. Tapi secara sains ya bukti lebih mengarah bukan lebih mengarah bahkan mengarah ke Yes. bumi itu 4,6 4,5 miliar tahun yang lalu. Buktinya dari mana ya? Itu dari asteroid sebenarnya. Ketika tata surya baru terbentuk kan ya, asteroid-asteroid itu adalah remahan-remahan yang tersisa gitu kan. Yang bisa jadi kapsul waktu juga dan itu yang dilakukan oleh Claire Cameron Patterson tuh tahun 1948 nggak salah 49. Dia mengukur bukan 49 ya, pas 70-an 60-an ya, lupa gue. Dia mengukur perbandingan rasio antara unsur plumbum dengan unsur uranium di asteroid yang akhirnya mengantarkan dia ke hasil yang 4,6 miliar tahun dan itu setuju semua ilmuwan. Kalau memang ada bukti yang membuktikan sebaliknya bumi itu berumur 6.000 tahun ya secara observasional bukti tidak
mendukung seperti itu. Kamu kamu percaya nggak bahwa ada sebuah ranah realm yang nggak bisa selamanya dijangkau oleh sains itu? Hmm, sebenarnya setiap orang justru harus punya sedikitnya basic science sih. Karena sains itu nggak harus berkaitan dengan laboratorium atau bukan eksperimen gitu. Sains itu ya kita husnuzon ketika tetangga kita gosipin tetangga sebelah juga itu sebenarnya untuk sains itu skeptis kan. Ya Yes. mencari kebenaran. Kita nggak gampang percaya sama omongan orang. Kita buktikan dulu gitu. Itu sebenarnya sains juga. Hmm. Jadi kalau ada banyak hal yang nggak bisa dibuktikan dengan sains, ya saya setuju. Tapi mungkin belum. Karena sebenarnya semua hal itu bisa dijelaskan sebenarnya. Cuman belum aja, belum terbukti. Eh, Menurut kamu moralitas kayak bagaimana kita menentukan apa yang baik dan yang buruk itu adalah sesuatu yang bisa digapai oleh sains? Oh, Moralitas ya. Kita ngomong bicara baik dan buruk. Dan itu relatif sih ya. Apa yang baik buat kita belum tentu baik buat orang lain gitu kan. hmm. Iya. Humans is complicated species gitu. Satu individu dengan individu yang lainnya pasti berbeda. Kita mungkin bisa mengapproach Taoisme ya, yin dan yang ya. Dalam kebaikan ada keburukan, dalam keburukan ada kebaikan. Sebenarnya kebenaran atau kebaikan itu semu sebenarnya. Apa yang baik bagi orang Israel belum tentu baik buat orang Palestina. Jadi kalau kita bicara moralitas dalam sains, ya nggak bisa didefinisikan sih sebenarnya. Nggak ada apa static stance di situ. Dia bergerak terus. So, jadi ini tuh nggak bisa atau belum bisa Sains itu nggak bisa sebenarnya. dari saya. Ah Mungkin ya. ya, kalau kita ambil contoh ya pas Perang Dunia Kedua ya, sains itu bisa menghasilkan senjata pemusnah massal. Tapi Hmm. secara moral, apakah kita akan menggunakannya atau enggak? Jerman menganggap itu baik buat negaranya. Ya. Tapi buat sekutu itu nggak baik. Gitu. Sebenarnya dalam segi moralitas, ya seperti itu gitu. Sains itu nggak bisa mendefine which is good, which is bad. Ya tergantung kita, usernya gitu. Ya kan ya, kalau ilmu itu nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk sebenarnya. Ya tergantung orang yang menggunakan ilmu itu untuk apa. Hmm. Kalau kita belajar ilmu fisika atau kimia, bubuk misi itu bisa meledak ya. Buat orang yang buruk dia bisa dipakai buat nembak orang. Ya. Tapi buat orang yang baik, ya contohnya Alfred Nobel lah. Alfred Nobel itu menemukan dinamit kan, dengan tujuan akan mempermudah orang buat menambang gitu. Tapi dipakai buat perang. Ya itu kan sains ya. Dia menemukan sesuatu yang berguna buat umat manusia. Tapi in the end dipakai buat perang. Dia sedih itu makanya dia menciptakan penghargaan Nobel ya tujuannya untuk menebus dosa kali ya. Hmm. Jadi sebenarnya sains itu nggak mengenal baik dan buruk. Manusia yang punya ilmu itulah yang harus define which is good, which is bad. Gitu. Bang, satu lagi pertanyaan. eh Kita kan di Indo tuh juga banyak banget yang menganggap bahwa sains itu ah ngomongnya kayak gini. Kebenaran itu tergantung di mana kamu melihatnya. Sains itu juga masuk ke dalam sini gitu loh. Kenapa evolusi itu benar ya? Itu menurut para saintis lah, bukan menurut kita. It is not objektif, itu juga enggak absolut. Gitu. Terus contohnya, biasanya mereka mencontohkan ini. Newtonian fisik aja itu diganti kok. Mereka bilang diganti oleh Einstein gitu. Dikoreksi oleh Einstein dulu kita menganggap Newton itu benar. Oh ternyata setelah datang datang Einstein, ternyata Einstein yang benar, ternyata Newton itu salah. Gimana Hmm. Abang menanggapi hal itu bahwa kebenaran itu subjektif, termasuk juga sains. Sains itu bukan hal yang objektif, bahkan bukan cuma absolut, tapi bukan hal yang objektif. Oke, sains itu sebenarnya objektif ya, objektif banget karena dia bukan berdasarkan ilmuwan ya. Jadi nggak kata ilmuwan tapi kata bukti, evidence Iya. based sebenarnya. Kalau ilmuwan menemukan bukti yang berbeda pasti dan wajib ilmuwan itu harus menyesuaikan teorinya. Makanya sains itu sebenarnya kayak air, dia itu dinamis. Kalau satu orang bilang teori gua adalah teori paling benar, ya berarti dia nggak saintifik.
Iya. Sains itu tidak mengenal absolute truth. Sains itu ya mencari kebenaran lewat bukti. Dan tadi Newtonian atau ya hukum hukum Newton itu sebenarnya tidak diruntuhkan oleh Einstein, tapi diupdate malah sebenarnya. Einstein pernah bilang kalau relativitas umum dan khusus itu tidaklah membantah gravitasi Newton, tapi malah mengupdate. Karena Newton sendiri berasumsi bahwa ada sebuah energi atau force yang membuat benda itu jatuh, which is itu bisa menjadi gaya. Dan ternyata gaya itu ada, tetap ada sampai sekarang. Tapi beda sumbernya. Sumbernya itu berasal dari lipatan ruang yang dihasilkan oleh benda bermassa besar yang dijelaskan oleh Einstein. Jadi sebenarnya diupdate sama Einstein, bukan dinihilkan, bukan diruntuhkan ya. Hmm. Ya, jadi sains itu sebenarnya estafet. Estafet dari awal kita mengenal radioaktif dari Marie Curie kan. Marie Curie dan Pierre Curie itu mengekstrak radium dari uranium. Kita kenal istilah radioaktif. Dari situ kita ke fase nuklir, kita mengenal adanya nuklir, dari radioaktif itu kita mengenal adanya nuklir. Dengan nuklir kita gunakan untuk MRI, terus kita menggunakan untuk radiometric dating buat mengukur umur bumi. Jadi sebenarnya sains itu estafet, tidak saling tidak selalu saling meruntuhkan. Jadi objektif sebenarnya. Kalau ada bukti yang mengarah ke sebaliknya ya kita ikuti bukti itu. Kalau sebenarnya bukti yang kita ikuti itu salah, antara kita mendefinisikannya salah atau bukti tersebut ternyata tidak benar ya, sampelnya jelek, kayak Gunung Padang tadi. Ya kita cari bukti yang lain yang ternyata lebih favorable gitu, yang lebih bisa menjelaskan sesuatu. Hmm. Itu Bang. Aku ingat jawaban Dawkins ketika dia ngomong bersama sosiolog yang ngomong bahwa ya kebenaran itu subjektif, bahkan sains itu juga subjektif. Dan Dawkins ngomong bahwa kalau misalkan kamu mau traveling atau pergi ke konferensi internasional, kamu tuh pakai pesawat Boeing 747 gitu loh, bukan pakai kapal terbang. Soalnya buat nunjukin, buat negesin bahwa ya ini objektif gitu loh, ini bekerja gitu. It's work, gitu. It works gitu. Oke, Bang, udah 1 jam kurang. Oh, But, udah 1 jam. ya, udah 1 jam loh ini. Udah jam 8. Oke, Oke, oke. sebetulnya ada topik yang kelewat sih, yaitu tentang flat Earth, bumi bulat. Tapi kayaknya itu kapan-kapan aja. Oke. Sesi dua lah Maka- ya. Makasih banget ya Bang, udah hadir di Sama-sama Bang Yadi. siap.